Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke satu kolom kosong yang ada di RGP di kiri tengah, yaitu gap. Ini menarik karena kolom ini salah satu yang paling krusial di RGP. Kalau ini bisa kita identifikasi dengan baik, maka solusi itu gampang kita temukan. Ya, ini dia, dan ini menarik ya kalau teman-teman lihat di kolom-kolom lain tuh yang di paling kanan ada 5, kemudian ada 2, yang kolom paling kiri itu ada 3. Tapi gap di sini saya kosongkan. Kenapa? Semakin banyak kita tahu gap kita, tantangan kita, semakin mudah kita untuk mencari solusinya. Ada pengalaman menarik saya waktu itu, saya memberikan PR ke salah satu orang untuk mengerjakan RGP. Kemudian dia isi yang paling kanan, yang tengah kanan, yang gapnya dia kosongkan. Kemudian dia langsung lompat ke yang kiri. Dia langsung tulis cara untuk menyelesaikan, untuk mencapai goals-nya seperti ini. Nah, kemudian saya tanya, gimana caranya kamu tahu mengenai solusi, pilihan solusi ini, tanpa kamu tahu hambatannya? Terus dia jawab, ya ini yang saya pikirkan benar. Nah, jadi saya kasih satu gambaran. Bayangin kamu jalan, motor kamu dia mogok, nggak mau, mesinnya mati. Terus kamu dorong motor itu ke bengkel, sama orang bengkel yang dicari pertama apa coba? Pasti masalahnya, ini motor bermasalah di mana? Di bannya kah, rantainya kah, karburatornya kah, atau di mesinnya, kabelnya? Pasti harus dicari itunya dulu kan. Nggak bisa kita masuk ke bengkel terus kita langsung ngomong, ini rantainya putus. Kita harus ngeliat dulu, gapnya apa, tantangan kita apa. Semakin kita tahu tantangan kita, semakin mudah kita untuk mencari solusinya. Karena dari situ, ini saya bikin sangat besar. Semakin kita tahu gap kita, semakin kita bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, yang menarik adalah 2-3 gap itu terkadang bisa diselesaikan dengan satu tindakan. Nah, itu dia. Jadi kita detailkan dulu aja gapnya, nggak usah takut mengenai, aduh ternyata hambatannya banyak banget. Nggak sebanyak yang kita pikirkan kok. Terkadang satu tindakan tuh bisa menyelesaikan 2-3 gap itu. Jadi yang penting diidentifikasi sejelas mungkin. Kita kembali ke pembahasan coffee shop. Nah, dari gap ini ternyata ditemukan. Gapnya pertama adalah kurang modal. Satu gap ketemu. Kemudian gap yang lain, kurang pengalaman. 2 gap ketemu. Jadi gimana sih cara bikin kopi yang enak? Kan katanya ngebakarnya ada suhunya tertentu. Kopi yang dibakar lama sama yang dibakar sedang rasanya akan beda. Nah, kurang pengalaman. Kelihatan lagi satu gap. Kemudian berikutnya, leadership lah. Di sini. Kemampuan leadership yang dirasa masih belum mumpuni. Cari lagi berikutnya. Belum ada tempat. Tempat yang dibidik ternyata masih dimiliki oleh orang. Nah, ini salah satu hambatan-hambatannya. Nah, setelah kita lihat hambatan-hambatan ini, kita selesaikan satu persatu. Jadi bukan diselesaikan semuanya jebret, nggak kuat kita. Kita selesaikan satu persatu. Yang lebih baik diselesaikan dulu mana? Yang kalau dia diselesaikan, efeknya paling besar. Nah, itu kita kasih misalkan ternyata dari 3 ini, yang pertama adalah leadership. Karena bayangin aja, saya bikin satu perusahaan, dan saya nggak bisa ngelit karyawan saya. Yang terjadi adalah berantakan. Buang uang, buang waktu. Kemudian dari setelah leadership yang dicari apa? Kurangan modal. Ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, gimana cara mencari modalnya? Berpartner sama teman atau enggak? Ada orang yang dia itu sudah punya coffee shop, tapi dia nggak bisa ngelolanya.
Nah, di situ kita bisa masukkan seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah apa? Tempatnya dulu ternyata. Harus dapat tempat dulu baru kita usaha. Mengenai pengalaman, pengalaman gampang, misalkan seperti itu. Ini yang paling cepat. Kenapa? Karena kan kalau saya sudah leadership, saya sudah bagus, kemudian saya menemukan seorang investor, saya dapat tempat yang cocok, pengalaman kan bisa sekali jalan. Saya tinggal ambil satu barista, satu orang yang bisa bikin kopi, saya tinggal belajar sama dia, sekalian ngelit dia gitu kan. Masalahnya bisa terselesaikan. Nah, inilah yang penting. Dan yang menarik adalah dari kolom gap ini, seiring berjalannya waktu, kita akan menemukan gap-gap lainnya. Jadi jangan bilang kalau saya sudah ketemu 4 gap ini, berarti saya cuma menyelesaikan ini aja. Enggak, bisa jadi ada hal-hal lain ternyata. Dari leadership ternyata kemampuan manajemen masih kurang. Padahal penting dalam manajemen itu gimana uang keluar masuknya, itu kan pakai manajemen. Nah, itu juga yang menjadi ini kemampuan untuk cash flow-nya. Ini untuk itu. Tengah jalan sudah dibuka kafenya, kok masih sepi ya? Ketemu lagi hambatannya. Oh, ternyata marketing saya kurang. Kemudian dicari lagi hambatannya. Ternyata dari sini relationship-nya masih kurang. Masih ada hambatan di relationship. Saya ternyata kurang bisa membangun hubungan pada customer dan sesama pengusaha. Misalkan. Nah, ini akan banyak. Tapi it's okay. Semakin banyak kita melihat di sini, semakin banyak kita belajar. Ingat, semakin banyak kita belajar, semakin banyak pengetahuan kita, semakin banyak masalah yang bisa kita selesaikan, semakin mudah hidup kita. Nah, itu dia. Jadi perhatikan baik-baik di kolom gap ini. Semakin kita bisa menyelesaikan gap-nya, maka goals kita itu semakin dekat. Selain gap itu jurang gitu kan. Perlahan kita maju ke depan dengan cara apa? Dengan memperbaiki diri. Itu nanti kita bahas di video selanjutnya yang di 3 kolom itu gimana sih cara kita mengurangi gap-gap ini sampai akhirnya gapnya tertutup, goals kita tercapai. Kalau sudah nggak sabar bisa langsung nonton video selanjutnya biar bisa secepatnya membuat RGP.